Oke, halo sobat YouTuber, kembali lagi bersama saya di channel IMDS Trading Tip. Jadi di video kali ini kita akan nge-review indikator lagi ya teman-teman, sesuai dengan requestan teman-teman yang lain. Jadi buat teman-teman yang udah chat di kolom komentar kemudian minta di review indikator, eh, mungkin nanti saya akan buatkan video terpisah lagi ya, jadi nggak nyampur. Dan untuk video kali ini kita akan nge-review indikator dari LuxAlgo teman-teman ya. Nah, indikator ini sebenarnya banyak yang pakai, cuman nggak banyak yang sharing. Nah, di video kali ini kita akan sharing, kita akan kupas tuntas indikatornya, gimana cara open posisinya, kemudian strateginya seperti apa, kemudian hasil profitnya bagaimana. Oke, kita akan langsung aja masuk ke indikatornya. Yang pertama kita pilih yang namanya Echo ya teman-teman ya. Di sini punyanya LuxAlgo. Di Echo Forest Forecast ya teman-teman ya. Di sini diklik. Nah, di sini kita tambahin lagi satu indikator yaitu trend channel ya. Punyanya LuxAlgo teman-teman ya. Super trend channel punya LuxAlgo. Oke, kita masukin. Nah, kemudian untuk settingannya teman-teman di Echo kita setting dulu, kita atur ya. Untuk forecast kita stylenya titik-titik, kemudian warnanya kita rubah menjadi kuning. Ya, ditebelin aja areanya, kemudian diklik OK. Oke, di setting lagi show areanya ini kita matiin ya teman-teman ya, kemudian diklik OK. Nah, setelah itu kita masuk ke super trend. Super trend di sini teman-teman ya, kita rubah panjangnya ini teman-teman menjadi 12, moldnya tetap segitu. Oke, itu aja yang kita setting teman-teman ya. Jadi untuk cara open posisinya bagaimana, kita langsung masuk ke marketnya. Nah, sebelumnya teman-teman, ketika kita hanya menggunakan indikator ini, cara open posisinya seperti ini. Sebentar, kita akan cari open posisi untuk sell. Seperti di sini ya teman-teman ya. Oke, di sini ada area yang namanya konsolidasi. Di sini ya, saya gambar ya. Oke, nah kalau misalkan ini ketutupan gini aja teman-teman ya. Saya akan pakai kuas. Nah, ketika dia candle ini berada di area hijau ya teman-teman ya, berada di area hijau dan dia mengclose area resistance sebelumnya, semisal di sini ya teman-teman ya. Di sini ada area ya. Di sini kan candlenya hijau. Tunggu dia sampai menembus area ini ya. Di next candle kita akan open posisikan buy ya. Ketika dia close nge-breakout di sini, kita akan entry di sebelah sini. Oke, entry-nya seperti apa di sini ya. Kita entry buy. Ketika dia close ke atas, stop loss kita pasang di area yang merah ini teman-teman ya. Zone merah zone-nya ini ya. Kita pasang kemudian TP ya. Seperti itu. Sama halnya seperti di sini teman-teman ya. Oke, di market ini ya. Ini kan udah close jauh ya, udah close jauh. Kita di next candle kan open posisikan buy. Terus salah. Kita akan di sini open posisikan buy. Ini sambil live aja ya teman-teman ya. Kemudian kita TP di $2 aja. Stop loss kita taruh di area merah sini. Atau sesuaikan dengan modal teman-teman ya. Saya biasanya 2,5. Cuman karena di sini ada news teman-teman, jangan trade terlalu panjang ya. Di hari ini tuh ada news, uh, jadi itu berpengaruh banget pada market teman-teman. Nah, untuk cara open posisinya seperti itu. Ini hanya contoh satu ya. Ketika dia close ya, dia close ngebreak yang di area sini ya. Ini kan zone-nya dia ya, zone-nya dia ya. Kemudian di sini ada satu candle yang nge-breakout teman-teman ya. Ini candle yang nge-breakout. Oke. Nah, di next candle kita akan open posisikan buy. Nah, seperti itu ya teman-teman ya caranya. Nah, kita kan di sini buy. Nah, kita cari lagi ya untuk market yang lain ya. Di sini. Nah, di sini kan hanya contoh ya. Ini sambil live juga saya buat videonya. Jadi apa namanya sekali nge-review indikator sekalian kita langsung open trade menggunakan indikatornya ini ya. Nah, next kita akan cari open posisi sell ya. Sell-nya pun sama teman-teman ya. Sell-nya pun sama. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini satu candle ini ya, satu candle ini ya ini ya. Oke.
Nah, satu candle ini sudah menembus area merah yang di sini teman-teman ya. Ya, ini ya area merah sini nih ya. Oke. Nah, ketika dia ngebreak teman-teman, ketika dia ngebreak ya, ini kan di break dia, ya. Di break di sini ya. Di next candle kita akan open posisikan sell di sini. Oke. Stop loss kita taruh di area hijau ya. TP menyesuaikan teman-teman ya. Nah, untuk time frame yang lebih enak itu adalah time frame 15 eh 15.30 ya, 15.30 atau 5 menit teman-teman ya. Oke, ini kita profit ya, satu kali entry kita profit ya. Kemudian di sini kita tunggu lagi. Nah, di sini teman-teman ya. Di sini area ini kalau teman-teman misalkan lihat indikator seperti ini agak susah ya. Ini karena sudah menyempit ya. Kita lebih baik hindari yang seperti ini. Kemudian kita atur ulang lagi tampilannya. Kita cari lagi teman-teman ya. Kita akan buktikan indikator ini profit atau tidak. Nah, di sini teman-teman ya. Ini juga ada di area ini ya. Sebentar. Di area ini ya. Yang candle ini nge-breakout ya. Yang candle ini nge-breakout. Seperti biasa kita akan open posisi buy di next candle. Stop loss taruh di area merah. Oke, sangat simpel penggunaan indikator ini ya. Cara open posisinya juga sangat simpel. Tunggu dia nge-break bagian atas atau bawah ya. Kita akan langsung open penerusan seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan loss ya loss, kalau misalkan kita profit ya profit seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk menghindari yang namanya loss, teman-teman, di sini saya akan tambahkan satu buah indikator lagi. Kita tambahkan yang namanya moving average. Nah, di sini kita tambahkan moving average atau rata pergerakan. Kemudian di sini kita atur lagi ya, teman-teman ya. Nah, untuk panjangnya kita ganti 200 karena ini time frame panjang 15 menit. Jadi untuk menghindari resiko yang sangat besar. Kemudian warnanya saya ganti berwarna putih, kemudian ketebalannya saya tebelin lagi. Diklik OK. Nah, di sini entry-nya cukup simple teman-teman ya. Close di atas MA 200, kita open buy ya, cari entry buy. Kalau misalkan candle masih berada di bawah MA 200, kita fokus cari open posisi sell. Seperti itu ya. Oke, sangat simpel ya teman-teman ya strateginya ya. Nah, kenapa MA 200 dan MA 50 itu sangat sering digunakan di beberapa entry ya, atau banyak trader profesional itu menggunakan indikator ini? Karena gini teman-teman, arah tren itu harus jelas ya. Kalau misalkan nggak jelas teman-teman ya, kita nggak tahu nih. Kalau misalkan ditampilkan, eh, misal MA nggak ditampilkan ya, kita kan nggak tahu nih arah tren naik atau turun nih ya. Kalau cuman digambarin seperti ini kan kita nggak tahu time frame panjangnya. Oh ini areanya udah nge-breakout, oh ini belum. Nah makanya orang-orang banyak menggunakan yang namanya moving average ya. Disitulah fungsi penting dari moving average. Oke, simpelnya seperti itu. Kita tambahkan MA 200. Kalau teman-teman mau tambahin MA lagi satu, tapi karena keterbatasan di trading view, teman-teman pakai 3 MA ya. Di sini ada nama indikator 3 MA. Teman-teman bisa pakai yang ini. Kemudian setting ya, setting dari masing-masing MA yang MA berapa yang mau teman-teman gunakan, kemudian di setting di sini baru teman-teman gunakan sebagai acuan untuk mengatur atau melihat arah trade ya. Sama seperti ini teman-teman ya. Ini MA 200 sudah ditembus di sini ya teman-teman ya. Sudah ditembus di sini. Teman-teman kalau mau langsung ambil buy bisa ya di sini ya. Kalau misalkan kena stop loss tidak masalah teman-teman ya. Yang namanya trade itu tidak 100% profit. Pasti ada, cuman tergantung dari kitanya sendiri untuk ngatur open posisinya seperti apa, kemudian risk manajemennya bagaimana. Oke. Nah, yang kedua teman-teman, kalau teman-teman bingung masang stop loss dan take profit, di sini itu ada nih teman-teman ya. Dia langsung otomatis menggambarkan titik-titik yang tadi ini ya, yang punyanya Eko nih ya. Jadi Eko ini ya, forecast style ini untuk menentukan ya di mana TP dan stop loss. Semisal ya teman-teman ya, di area sini itu ada resisten teman-teman ya. Kita kalau mau TP, ikutin puncaknya di sini. Kalau misalkan untuk stop loss teman-teman taruh di sebelah sini ya. Tapi kalau misalnya stop lossnya terlalu kecil, biar nggak kena margin call ya teman-teman ya, kita tarik aja sesuai dengan risk management yang udah kita terapkan di video sebelumnya. Seperti saya 2,5 ya 2,5. Kemudian TP-nya di $2 ya $2. Seperti itu ya teman-teman ya.
Simpelnya seperti itu. Oke. Nah, untuk cara open posisinya pun sangat simpel ya. Tidak terlalu sulit. Teman-teman bisa lakukan atau coba teman-teman retest ya. Retest indikator ini, kemudian teman-teman bisa cek di kolom komentar ya bagaimana feedbacknya. Seperti itu teman-teman ya. Cara open posisinya cukup simple. Asal dia ngebreak ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia masih nih, misalkan di sini ngebreak ya. Di sini ngebreak ya teman-teman ya. Teman-teman nggak bisa entry buy di sini karena apa? MA 200 masih berada di atas. Kita fokus cari ambil entry sell untuk menghindari yang namanya risiko ya. Nah, ketika di sini dia ngebreak ya, kita open posisi sell di sebelah sini. Sebelah sini kita sell ya, TP menyesuaikan. Ya. Stop loss teman-teman bisa taruh di area yang hijau. Oke. Nah, sangat simpel ya teman-teman ya. Strategi dan tekniknya itu sangat simpel ya. Untuk TP-nya juga sangat simpel. Oke. Hanya menggunakan indikator ini teman-teman bisa menganalisa market dengan sangat mudah ya, tanpa harus menghafalkan yang seperti ini ya, chart pattern ya. Nah, sekalian kemarin itu ada yang nanya ya teman-teman ya, bisa untuk time frame 5 menit bisa nggak pakai chart pattern? Nah, menurut saya teman-teman ya, kalau teman-teman pakai chart pattern di time frame di bawah 15 ya, itu sedikit riskan karena apa? Untuk TP dan stop lossnya memang kecil ya teman-teman ya. Tapi untuk kejadian trennya ini teman-teman ya, itu tidak maksimal teman-teman ya. Semisal di sini ya. Misal di sini ya. Kalau kita main di time frame 1 menit ya, misalnya 1 menit atau 5 menit ya. Kita hilangin dulu indikatornya atau ulang ya. Kita hilangin gambar, kemudian kita hilangin indikator. Sekarang kita cari chart pattern yang mana misalkan yang area ini ya. Di sini kita lihat ya. Kita cari dulu ya. Ini hanya contoh teman-teman ya. Ini hanya contoh. Saya akan cari bentuk chart patternnya yang hampir-hampir mirip ya. Di sini ada nggak? Oke, kita lihat dulu ya teman-teman ya yang mirip ya. Saya jarang banget yang namanya pakai chart pattern teman-teman ya. Sangat, karena chart pattern ini belum tentu strateginya 100% akurat teman-teman. Oke, kalau kita misalkan pakai yang time frame 1 menit ya. Kita pakai di sini misalnya. Nah, sini teman-teman misalkan nge-breakout ya, nge-breakout di sini. Teman-teman mau entry buy di sini, belum tentu teman-teman ya. Karena inilah dia. Kalau kita main di time frame pendek atau di time frame di bawah 15 ya, akan kesulitan untuk menganalisa tren. Ya, semisal saya akan coba di time frame 15 ya. Nah, ini akan sangat mudah teman-teman ya, sangat mudah sekali untuk menentukan arah tren. Nah, semisal ya teman-teman ya, di sini saya tunggu di sini ya. Semisal saya di sini ya. Nah, ini tadi kita udah TP ya di sebelah sini ya. Oke, di sini. Nah, kita tarik garis di sini. Oke, kita cari yang datar. Mana ya, tadi ada datar nih. Ada 3 ya. Ada 3 titik pantul ya. Di sini 1, 2 ya, 3. Di sini tuh area konsolidasi ya. Di sini area konsolidasi, ketika dia nge-break di sini, teman-teman bisa entry buy. Ya, sama aja sebenarnya. Ya, stop loss taruh dalam sini. Oke. TP menyesuaikan teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai chart pattern di bawah time frame 15 itu tidak maksimal hasilnya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Karena misalkan kalau misalkan 1 menit gitu ya, ini chart memang terlalu panjang teman-teman ya, panjang, tapi nggak maksimal teman-teman. Oke, profitnya itu nggak maksimal. Ya, karena time frame-nya 1 menit, mungkin 15 menit udah selesai.
seperti itu. Untuk hasil yang maksimal itu berada di time frame 15 ke atas sampai 30 ya. Oke, makanya orang nge-trade itu sabar banget ya. Di sini. Di sini juga. Kalau di sini kan kelihatan nih teman-teman ya. Time frame 30 nih ya. Kita hilangin gambar supaya teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, di sini pantulannya ya. Oke, di sini pantulannya buy. Seperti itu teman-teman penggunaan chart pattern ya. Sekalian aja saya bahas sedikit di sini. Oke, simpelnya seperti itu. Dan open posisinya seperti biasa ngikutin chart pattern. Tapi kalau teman-teman entry pakai chart pattern seperti ini ya nunggu momennya ya nggak lama. Kemudian analisanya juga ya teman-teman benar-benar kudu sabar lah ya. Itu aja sih dari saya teman-teman ya. Untuk indikator yang tadi teman-teman bisa cek sendiri, review sendiri kekurangan dan kelebihannya apa. Oke. Nah, itu aja video saya hari ini teman-teman. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di-share juga sebanyak-banyaknya untuk membantu channel ini terus berkembang ya. Jadi sedikit lagi mencapai 1000 subscriber ya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support dan dukung selalu channel ini. Oke. Itu aja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Sampai ketemu di video berikutnya.